Nah, berhubung ini kan kawan-kawan sahabat semua guru SD ya. Nah, jadi biasanya harus ada banyak bahan lah supaya suasana kelas jangan terlalu tegang. Karena seingat ulun dulu waktu sekolah, yang membuat ulun berkesan sekolah itu adalah sisi guru yang menyenangkan, bukan pelajarannya. Karena saat ini ya, ulun mungkin kita cross check ini 90% semua orang boleh katakan, misalnya ditanya mengenai pelajaran, boleh dikatakan banyak yang lupa. Misalnya ulun tanyakan pian nih guru SD, ada nggak yang masih ingat pelajaran kelas 2 SMP semester 2 pelajaran biologi? Nah mungkin lupa semua kan? Nah tapi ada nggak yang ingat SMP itu guru yang paling menyenangkan pian, atau madrasah sanawiyah atau pesantren? Ada nggak yang ingat? Ya. Pasti ingat kan? Nah kemudian itu hal yang emosional. Guru yang paling penyarikan? Ingat. Mantan pacar pertama? Ingat. Ada Mbak? Mana Mbak? Ya banyak benar pacarnya. Ingat. Terus apa namanya, momen-momennya mungkin paling ingat ya, mungkin momen guru itu memuji seseorang, atau misalnya dia sedih mengalami kejadian-kejadian tertentu, ingat banget kita. Artinya apa? Memang boleh dikatakan manusia itu alam bawah sadarnya menguasai hampir 90%, 1:9. Jadi kalau guru tidak memiliki kemampuan membangun alam bawah sadar siswa, siap-siap pelajarannya tidak akan berkesan, gurunya tidak akan diingat. Tapi kalau gurunya bisa membangun alam bawah sadarnya, emosionalnya, nah ini yang tidak bisa dilakukan lewat pelajaran, lewat online. Karena ada perhatian, ada semacam emosi gitu kan. Nah, ulun 4 tahun menjadi dosen swasta di Banjarmasin dan di Balikpapan. Dari situ ulun pengalaman. Artinya kalau ngajar pian ulun, kalau hendak materi buka Google dalam waktu 5 detik 100.000 materi itu keluar. Tapi kalau pian ingin mendapatkan bagaimana caranya dapat perhatian, motivasi, semangat, itu tidak bisa didapatkan dari Google semata. Harus ada semacam menyalurkan energi. Nah ini fungsi kita. Jadi sebenarnya pian sebagai guru ini adalah bagaimana menyalurkan energi positif kepada para siswa kita. Nah itu mungkin sedikit pengantar ulun. Ini supaya lebih rileks saja. Ini ulun ada tebak-tebakan dulu ya. Ini sebelum ulun memperkenalkan diri. Nah pertanyaan yang pertama ya, yang dapat hadiahnya snack. Apa nama aslinya nyamuk? Ada kayak yang sudah berkenalan dengan nyamuk ya? Ada yang tahu? Apa nama asli nyamuk? Belum tahu. Nah sekarang belum kasih gambaran sedikit ya. Ada lagu. Nah, cicak di dinding. Nah, diam merayap. Nah, ada yang tahu sudah. Yang lain ada jawaban yang lain? Habga atau siapa kan? Nama asli nyamuk? Oh Tatang ya. Orang Jawa Barat lah. Jual panci. Ya kan biasanya Jawa Barat tuh ngarannya diulang-ulang ya kan. Gin Tenten Surenten misalnya kan, itu kan lahirnya tanggal 10 bulan 10 2010. Tenten Surenten. Nah, oke. Cicak di dinding, tapi karena yang nyanyikan anak-anak biasanya kada sampai, ya kan? Diam-diam merayap Tatang. Nah, berarti nama nyamuk adalah Tatang. Ya. 100 buat ibu. Berarti sering hadir di PAUD ya bulan. Nah kemudian
Jawaban kedua, ya, pertanyaan kedua, Indonesia terletak antara 2 samudera dan 2. Wow, guru pasti tahu apa, Pak? 2 benua, benua Asam, benua Sepangga, benua Anyar, benua Budi, berapa yang benar benua? Ada yang lain jawabannya? Kan? Ada pernah mendua? Boleh lah kalau jawabannya kayak ini. Ya, dua-duanya amat dalam. Nah, ya kan? Nah, artinya ini adalah bicara persepsi saja. Jadi biar jangan berarah 9 pian bujur, ya kan? Boleh jadi 6 menurut pian, tapi 9 menurut kawan, ya kan? Ini. Nah, artinya ada pandangan subjektif, ada pandangan objektif. Nah, kemudian, pertanyaan berikutnya adalah si Budi jatuh dari pohon. Maaf kalau ada ngaran pian. Jadi dia pingsan karena kakinya terkena batu tajam sehingga keluar apa? Keluar darah. Jawaban otak kiri. Apa Pak? Keluar tulang. Wah, ngeri bener. Jadi pohon nih. Lo keluar air mata, hilang tulis aja. Luar biasa. Keluar duit lah, itu guru ekonomi. Wah, keluar apa? Keluarganya Pak, panik. Boleh tepuk tangan dulu dong. Nah ini kalau ini jawabannya pasti tahu semua dia. Nah. Ini serentak sama-sama lah. Gua yang banyak kelelawar disebut. Oh, jawab serentak kita sama-sama. Gua yang banyak kelelawar disebut. Aku sudah. Gua yang banyak ular disebut. Gua yang banyak monyet disebut. Oke, hiburan lah ya. Tepuk tangan dulu dong. Baik ke slide pertama. Jadi bolehlah nanti mau di copy sebagai bahan aja lah kita. Nah, perkenalkan ngaran ulun Taufikur Rahman SH itu lain sinting hanyar lah. Salawar handap lain juga. Tapi SH ini mungkin secara bahapun Pak. Kenapa? Karena bidang ulun di hukum tapi malah jalurnya pertanian. Semalam ulun seharian di dalam kebun 2 hari di daerah Riam Kanan sana mengurusi ada kebun. Nah artinya apa? Cara bahapun tadi malah bidang ulun dijual pupuk, kemudian bidang pelatihan. Ulun kalau bidang pelatihan ini hobi. Jadi kalau ulun garing pagi tadi garing Pak. Maksudnya tuh selesmaan gitu nah. Tapi kalau ulun dapat make ini ulun sehat. Ulun itu obatnya make. Tapi kalau orang tertentu bisa awalnya sehat, baru disuruh bebandir bisa garing ya. Pada lah sakit paru lah, gula, runtuh macam-macam ya. Nah, artinya apa? Kalau sudah hobi itu kata kawan, buat orang lain menyejar kata Taufik itu bebandir. Ya karena ulun ini hobi. Mulai tahun 2006 ulun yang kayak ini aja dari MC keliling Kaltim dulu MC acara-acara pelatihan bisnis aja Pak. Sampai ulun membuat lembaga pelatihan. Nah lembaga pelatihan ulun ini sudah sering mengisi di PAMA, di Kaltim Pak dulu yang banyak. Kemudian terakhir kalau di guru ulun dapat gawian, makanya ulun sedih banget semalam. Kayak dan sana ulun kakak ulun Pak Najmi meninggal karena ulun dulu sempat melatihkan tim pemenangan SIDIN memotivasi, habis itu diberi SIDIN gawian melatih 3.000 guru sebulan di daerah di Banjarbaru, semua guru di Banjarbaru. Nah jadi dunia pelatihan adalah dunia yang menarik buat ulun. Ulun kada pegawai karena memang itu tadi kada fokus. Kakak ulun pegawai, guru di sini. Mungkin pian ada kenal Pak
Hafizudin, guru SMP ini kan rasanya SMP di sini, bininya Siti Khadijah, aslinya guru SD kan di Awayan situ. Nah, anaknya semalam tahun dulunya Nadia itu rasanya terbaik, ada lulusan SD terbaik rasanya tahun kemarin kan, Nadia Izzadina itu kemenangan ulun. Nah, jadi ulun aslinya di Barabai, tapi wah ini begana di Amuntai. Nah, kalau di Amuntai itu usaha kami ada laundry, ada salon. Nah, ibu-ibunya kalau ke salon itu, tapi terkenalnya kalau salonnya ada di Amuntai, salon Mos. Nah, itu di Amuntai, kini ulun kebetulan pernah tugas kada lagi jadi anggota dewan di Amuntai, fokus di salon. Nah, jadi itu mungkin sekelumit sedikit ulun lah, background ulun. Jadi Taufikur Rahman SH, yang sini hanya berarti. Nah, kemudian kita semua ya, yang paling penting adalah dulu luruskan niat. Nah, lu mau bertakun dulu biar niat ke sini apa? Oh, nambah ilmu pengetahuan lah. Lo nambah saldo ya. Sama aja ya kalau. Atau ada yang niat ke sini cari bini kadang. Kada adalah. Artinya niat ini menentukan. Nah, apalagi ini sekarang pian datang di sini adalah diamanahi nih, habis pulang dari sini untuk menjadi penggiat bagaimana kita memberantas narkoba. Nah, harapannya adalah mudah-mudahan ini menjadi niat yang dilandasi oleh ibadah. Karena kalau jadi guru pian menyakat ada niat ibadah, pian asal-asalan. Apalagi minta maaf yang guru-guru yang honorer atau guru yang ada dapat gaji tetap. Kalau yang ada niat ibadah ini menjadi amal jariah, maka kemungkinan besar ianya boleh dikatakan menggugurkan kewajiban selesai. Tapi kalau kita sebagai manusia meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini ada nilai dua dimensi dunia dan dimensi akhirat. Barang siapa menabur dia akan menuai. Ada yang namanya hukum sebab akibat, ada hukum yang namanya kesungguhan. Maka apa yang pian lakukan ini insya Allah akan menjadi sebuah kebaikan dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat. Nah, makanya ulun syukur benar abah mama ulun guru. Ya, walaupun ulun bukan profesi langsung guru, tapi ulun boleh dikatakan dosen 4 walaupun swasta. Nah, kayak ini kan guru juga nih. Nah, guru puntal atau guru numan biasa kan. Nah, artinya ulun dari dulu walaupun tidak kesampaian jadi guru, tapi ulun niatkan menjadi guru. Makanya aktif ulun mencari, menawarkan pelatihan ke semua instansi, ke semua sekolah, universitas. Tapi memang ini pengalaman Pak, biasanya produk lokal itu kurang dihargai. Jadi ulun beberapa kali hanya Banjarbaru yang mudah sama Amuntai. Kepala Dinas Pendidikan almarhum di Amuntai kemarin itu pernah mempercayakan ulun mentraining guru-guru se-Amuntai. Selainnya biasanya agak susah ya. Makanya kadang kita itu sudah terkenal di lain hanya bisa di kampung seorang. Itu memang karakter. Pian jangan sedih, karena banyak aja ladang rezeki. Kalau pian nak berkarir apakah jangan kalau mendengari apa ngarannya suara kekawanan. Karena ada yang ngarannya penyakit SMS. Yaudah kita nih susah melihat orang senang, ya kan? Senang melihat orang susah. Bila kawan sakit, ketujuan katanya. Syukur aja ya kan. Tapi kalau bila kawan dapat anugerah rezeki apakah kemudian kering benarnya. Nah ini, jadi ini ada penyakit SMS, sibuk miskin sombong ya juga, ya lah. Udah sibuk miskin gak ada duit pulang, sombong pulang ya. Kok sibuk pulang aja? Tahu sibuk apa aja? Mendem. Ya kan padahal kan jadi apa-apa. Nah, jadi luruskan niat hubungan kita. Di sini mudah-mudahan niat pian nilai ta'ala untuk membantu nih. Jadi ilmu-ilmu yang pian dapat dari semalam sampai hari ini
ilmu itu jangan boleh dikatakan dijadikan air menggenang aja di dalam diri. Air menggenang itu lama-kelamaan melumut dan lama-kelamaan membusuk bahasanya. Makanya Paman Birin pun kan menyuruh bergerak. Ashabul Kahfi itu ternyata menurut Budi Ashari yang meneliti ke sana, jadi melihat di dalam gua itu ada tempatnya selama 1000 tahun lebih tidur itu tempat bergerak. Jadi berputar, guring itu berputar, maksudnya tuh kada begana. Manusia ini kata kau begana, kalau begana ya mati bahasanya. Nah kita juga harus memahami filosofi ini, moving, bergerak terus. Nah, jadi jangan sampai ada berpikiran aku kayaknya mbah pensiun istirahat sudah. Ya, istirahat kita ya mbah meninggal. Kalau di dunia ini saran ulun ya sebanyak-banyaknya buat amal jariah. Banyakin tabungan karena di dalam dalam kubur itu tawas pada di dunia. Tapi bila amal jariah kita banyak, ibaratnya dalam kubur itu tarangnya jauh. Nah, luasnya kalau ada kiriman anak murid pian setiap hari doa gara-gara ilmu yang pian anukan anak murid pian akhirnya apa jadi orang amal-amalnya anak yang pian kawan akhirnya jadi orang. Nah ini yang mengirimi kita penerang kita menunggu alam akhirat. Nah ini logika ulun pang yang seperti itu. Makanya mudah-mudahan kita sebagai guru ini sudah pas tracknya, tambahi lagi menyampaikan kebaikan. Jangan yang ilmu dunia aja. Jadi lihat guru apa? Guru apa? Bidang apa ya pas aja ini kan agama sudah. Yang lain guru agama. Pian apa? Oh istiqlal semuaan lah. Tapi guru agamanya ada. Nah, tambahi anunya kan persoalan apa namanya ini cara menghafal Quran misalnya tambahi kan. Yang penting jangan dilajari anak cara poligami jangan. Oke, nah jadi seperti itu niatkan yang lurus. Karena kalau lurus ini insya Allah kita bisa istiqomah dan bisa fokus. Karena beberapa tokoh motivator pun mengatakan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan dan fokuskan. Nah ini gambaran kita visi niat. Nah, kalau niat tidak dibarengi pengetahuan ya kayak gini. Jadi niat itu harus dibarengi pengetahuan yang bagus yang tepat juga. Makanya kita disuruh belajar. Nah ini lapa-lapa sudah. Niatnya jujur aja sudah enak. Sekali muternya salah ya. Nah ini. Jadi apa? Tambahi dengan pengetahuan. Jadi kalau tadi pagi ulun melihat video corona ini, jadi beliau itu salah satu dokter di rumah sakit Bogor. Itu masuk ke dalam informasinya ke dua otak kanan dan otak kiri kita. Kalau kita hanya membawa otak kanan kita saja, bawaannya adalah kalau kita tidak memiliki pengetahuan di otak kiri, bisa jadi kita memponis dan otak kanan kita tadi menyebabkan psikosomatik, penyakit kejiwaan yang menyebabkan kita sakit. Makanya kan studi kasus kenapa pada saat pemilihan pemilu kemarin banyak yang meninggal padahal ada wabah kan, itu kan karena stres. Nah ternyata menurut beliau banyak orang yang terkena wabah virus itu kenapa jadi sakit sampai parah sampai meninggal, penyebab utamanya adalah stres. Stres itu di otak kanan. Nah harus dibarengi dengan otak kiri pengetahuan. Nah jadi kita harus tahu nih step by stepnya masuknya virus tuh kayak apa, kemudian kayak apa caranya menghalangi virus. Nah apa-apa saja yang disarankan, misalnya menurut beliau makan kada boleh terlambat, kemudian imunitas tubuh dijaga. Berikutnya ini yang di dalam tubuh aja,
bukan yang social distancing, bukan. Kemudian tidur harus cukup, ya. Kemudian kita jangan terlalu lama ya beliau, apa ngarannya, kayak ruangan ber-AC ini sebujurnya harus ada jeda biar keluar, ya. Karena yang ngarannya ber-AC ini kan kayak beda sirkulasi dari luar kan. Nah, lu lihat kan kenyataannya banyak yang terserang itu kan orang-orang yang di dalam ruangan kan, di instansi-instansi tertentu karena di dalam ruangan ber-AC full seharian. Nah, jadi kalau ilmu pengetahuan itu ada, kita ada stres, kita rileks menjalaninya, jadi beliau, insya Allah kita kada bakalan antibodi tubuh kita kuat. Mungkin boleh jadi di antara kita ini sudah ada yang kena, tapi karena kita sudah antibodi kuat, kan kita kada terserang sampai fase yang lebih parah. Nah, makanya jangan juga mengatakan otak kiri kada bermanfaat, kada juga. Tapi otak kanan itu memang otak kreatif, berhubungan dengan emosional, kemudian kreativitas. Tapi otak kiri itu adalah masuknya informasi, ilmu pengetahuan dan yang lain-lain. Ini harus diseimbangkan. Nah, kalau seimbang, insya Allah hidup ini nyaman menjalaninya. Nah, insya Allah itu yang mungkin jadi bahan kita di setiap kita menghadapi masalah tertentu. Masukkan dua hal ini, teorinya tahu, prakteknya jelas, ya. Nah, kemudian ya salah satu rumus untuk kita tetap hidup sehat, ya. Jadi ulun tadi yang pertama adalah kita sudah lakukan praktek pertama tadi adalah gerak. Nah, gerakan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki harus seirama, ya. Jadi orang sedih itu biasanya susah senyumnya, ya enggak? Nah, ternyata kenapa anak kecil itu, kawan-kawan, bapak ibu semua, lebih mudah, lebih susah terserang penyakit, lebih mudah sembuhnya, karena apa? Anak kecil itu ternyata menurut risetnya intensitas dia ketawa jauh lebih banyak daripada orang tua. Ya enggak? Sama aja minta maaf orang gila ya malah. Orang gila ada tertawa-tertawa aja, ada anak kucing. Ternyata orang tertawa itu salah satunya adalah menghasilkan hormon endorfin. Hormon endorfin adalah hormon rasa senang yang membuat tubuh kita itu 40% lebih kuat imunitasnya terhadap penyakit. Nah, kabar buruknya, nah ini 30 tahun ke atas itu kan kebanyakan sudah masuk yang namanya karakter diri. Makanya kan melukis di waktu tua bagai melukis di atas air. Mbah pian ingat hilang. Kenapa? Karena memang menurut ilmu alam bawah sadar pikiran itu 0 sampai 18 tahun aja, atau 3 bulan dalam kandungan saja sampai 18 tahun yang orang itu belajarnya itu ibarat mengukir di atas batu. Jadi kita ini ada 4 hal: politik, ya, kemudian agama, kemudian suku, kemudian satunya apa lagi yang susah dirubah, seks, minta maaf ya, itu susah dirubah. Pokoknya kalau mulai halusnya yang muncul di pemahaman suku Banjar misalnya, maka biasanya sampainya tua kebiasaan di situ, entah itu bahasa, entah itu adat sehari-hari, itu susah dihilangkan. Berapa hari yang lalu lu ke Panderan lawan Wakil Bupati Barabai, Pak Beri. Iya, mikirnya aku waktu hendak jadi direktur eksekutif Walhi di Jakarta itu tetap aja saat-saat waktu tertentu kalau kita Pandir muncul aja bahasa kampung itu. Kenapa? Ini sudah mulai lagi halus. Tapi itulah yang harus kita lawan. Kita ini kan kadang supan loh keluar bahasa kampung kita. Ya orang Jawa pun kan medok juga ya lah, orang Bugis ya Bugis juga gitu. Nah, jadi kita kedosaan loh, karena memang ini yang sudah muncul dari sejak kita lahir. Kemudian, minta maaf, seksual. Kalau lagi lahirnya ya
diafirmasi abahnya, mamanya hendak berisi anak lakian, tapi ternyata di dalam kandungan yang dikandung binian, biasanya semakin tua karena sikap dari orang tuanya, kemudian pikiran dari orang tuanya, biasanya bisa tomboy anaknya. Nah, ini harus sebagai orang tua harus menyadari. Nah, kemudian agama, kalau lagi halus di kalangan misalnya kalangan yang pengoler, ya sembahyang oler atau oler, pada saat Tuhan mengarasi diri untuk sembahyang itu agak susah. Apa? Karena lagi halus kan dibiasakan. Jadi makanya sejujurnya ini tugas piannya. Nah, ini usia-usia produktif seseorang untuk membangun fondasi hidup di SD ini. Jadi kalau pian harap bisa memasukkan input-input yang positif terhadap anak, itu jadi amal jariah luar biasa. Kenapa kalau anak-anak SMA udah orang tua ibadah itu ya ingin pun, tapi suruh kakaknya tetap kiri. Karena apa? Karena karakter ini hanya bisa dirubah, memang ada ilmunya, tapi hari ini mungkin kita sempat ada 5. Salah satunya yang mempengaruhinya adalah seorang figur yang luar biasa, ulama misalnya. Ulama itu bukan dia nyanyi buat rapor. Tapi nilainya orang tertentu aja yang mewadahinya tidak mau. Kenapa? Karena figur pesan yang disampaikan oleh figur yang berpengaruh terhadap dirinya itu penting. Makanya yang tuha-tuha ini harus mencari guru. Jangan merasa sudah pintar, cari perguruan. Nah, pian mendengarkan sidin ceramah itu, pian hakun. Saya guru bahir. Jadi bila pian duduk di majelis guru bahir itu, jangan guru bahir amalkan ini. Hakun kan amalkan, karena cara orang tua itu memasukkan sudah ada polanya dari figur. Kemudian emosi yang intens. Misalnya kuitan pian berpesan sebelum meninggal. Nah, jagakanlah ini, jangan gak ingat wasiat abah. Nah, kalau sudah bicara wasiat tuh biasanya berubah orang, atau emosi yang intens biasanya diingatkan terus. Nah, pengaruh kebiasaan ini menurut ilmu psikologi kurang lebih harus dibiasakan antara 21 sampai 30 hari. Jadi bila bisa mengamalkan sesuatu itu 21 hari, itu biasanya bisa. Makanya di Islam, ya, yang beragama Islam diulah setiap tahun puasa 30 hari. Karena kalau sehari aja diberi itu biar menjadi kebiasaan. Tapi kalau 30 hari minimal, di situ kita bisa satu menyeimbangkan kondisi tubuh kita, yang kedua merubah kebiasaan kita, yang ketiga merubah empati kita. Kita bisa menahan diri, ya kan? Kemudian kita mengendalikan syahwat seperti itu. Nah, ini sebujurnya pesan-pesan moral dari agama itu udah cukup, Pak, sebujurnya. Makanya kan Allah mengatakan dengan adanya Nabi Muhammad itu penutup itu sudah luar biasa. Karena apa? Karena semua lengkap sudah, dari bawang guring, dari urusan bahasanya paling halus sampai paling besar tentang negara sudah ada. Nah, itu mungkin sedikit ulun sampaikan ini. Kenapa? Karena menurut ulun ini yang banyak orang keliru kadang memahaminya. Yang ulun pun juga sama-sama hanya belajar juga. Nah, kembali ke sini, kita tersenyum. Tersenyum itu menghasilkan hormon endorfin. Yang kedua, yang menyebabkan orang terhindar dari segala macam penyakit itu adalah jua menangis. Jadi, Pak, kenapa anak kita itu sehat? Selain dia tertawa lepas, dia menangis mudah. Nah, kita biasanya apalagi latihan, modelnya itu selalu dilarang kalau disuruh menangis, semacam dipadahkan ya cemen lah, ya Allah, bencir lah aja. Padahal jarak Rasulullah kalau hendak membersihkan jiwa seseorang itu adalah salah satunya adalah dengan cara menangis. Makanya dalam dunia terapi, ulun biasa kan mengisi pelatihan terapi dan biasa banyak punya klien terapi. Ulun mulai tahun 2004 itu sudah biasa meruqyah orang tua. Di dalam dunia terapi itu biasanya ulun, kalau orang yang diterapi itu pada saat menyebutkan masalahnya,
kemudian dia bisa menangis, biasanya sembuhnya cepat. Saat itu juga, karena pada saat ya Allah saya ikhlas ya Allah, nangisnya sakit apakah hilang modelnya. Karena saat itu paling dekat lawan Tuhan, jadi jujur Allah kabulangannya langsung. Kita ini ada gap lawan Allah itu karena apa? Kita diberi ujian, kita menolak. Ibaratnya kayak gini nah. Nih, ulun kasih sama pian. Ini ada handphone rusak, kada baik lagi. Nah, ulun unjuk lawan pian. Kira-kira kada ada manfaatnya kalau lawan pian? Pian terima lah. Kada lah. Iya, ada. Kebanyakan orang kada nerima lah. Karena gasan apa ini? Kada ada gunanya. Nah, pian nolak lawan ulun. Sudah, habis itu pian meminta. Yang ulun kasih ini pian tolak, habis itu pian minta. Misalnya pian minta laptop sama ulun. Dia enggak? Ini logika aja nih, kita interaksi sama Allah nih. Habis itu jadi ulun, minta maaf lah, ulun sudah ditolak nih. Kita pakai logika manusia aja. Pian minta yang lain, pasti ulun juga kada mau berpikir kan? Pian sudah menolak ulun tadi. Coba kalau ini yang kada bermanfaat tadi, pian terima aja. Sakit pian terima, minta maaf, laki misalnya bermasalah terima, anak nakal pian terima, kuitan garing pian terima, rumah masih ngontrak pian terima, kemudian sertifikasi belum dapat pian terima. Ya Allah saya ikhlas, ya ya, terima Allah, batu pian berdoa. Kira-kira pian terima, ulun gak nyaman loh, karena pian sudah nerima apa yang ulun kasih walaupun sakit. Habis itu biar berdoa, Pak Taufik, misalnya ulun minta laptop. Kira-kira kalau ulun diisi, ulun berilah. Karena apa? Karena ulun sudah diberi rasa nyaman oleh dia. Ini logikanya nih. Ini yang kadang orang tuh minta maaf, kada selesainya berdoa tuh kayak semacam belum dapat terus ya. Karena apa? Karena yang ada aja belum disyukuri, belum ikhlas. Coba kalau kita ikhlas, ya kita ridho. Nah apalagi ikhlasnya tadi pakai emosi. Ya Allah saya ikhlas, saya ridho dengan takdir. Misalnya ini biasanya ibu-ibu yang paling emosional. Biasanya ulun training paling banyak ibu-ibu yang lakas menangis. Ya Allah lagi ulun begini pula. Misalnya ikhlas misalnya. Ikhlas tuh udah artian bukan untuk kasusnya ininya kada, tapi perasaan kita aja. Orang sarik lawan kita bukan mengikhlaskan inya kayak itu ada, tapi perasaan kita ikhlaskan. Pada saat kita ikhlas banyak biasanya keajaiban terjadi. Entah bini anumnya kemati ya kan. Ini logika namanya. Nah, jadi kayak itu apa yang ulun pahami. Karena apa? Kalau kita hendak mengurusi orang lain, ini kan anak mengurusi anak didik kita atau mengurusi umat. Tapi di dalam diri kita aja belum dapat polanya untuk menyelesaikan permasalahan diri kita, susah. Tapi kalau kalian sudah paham, datang masalah, Allah terima. Kenapa? Karena ujian pasti sesuai dengan kesanggupan kita. Terima ujian. Karena semakin diterima, semakin banyak naik kelas kita. Karena kalau setiap ada ujian itu setiap kita akan ada kenaikan kelas. Kan di sekolahan sudah paham ya. Bila anak naik kelas lah, 4 ujian lah aja. Nah berarti sama aja. Kalau kita hendak naik kelas hidup kita, pian lebih hebat lagi dalam tanda kutip diberi amanah oleh Allah. Hari ini pian jadi guru, hendak jadi kepala sekolah, tambahi ujiannya. Tambahi ujian ya, pian ujian itu biasa aja sudah karena sudah terbiasa menjalaninya. Nah, insya Allah seperti itulah. Jadi sekarang sudah saran ulun banyak tersenyum. Tersenyum itu dalam artian bukan ketawa yang terbahak-bahak dalam artian melihat atau menertawakan orang lain, tapi tersenyum itu adalah dalam rangka kita misalnya lagi garing melepaskan masalah-masalah kita. Karena ini ada bang sudah orang masuk rumah sakit diputarkan CD 30 buting, 30 keping jadinya peneliti itu CD lawak, tawa aja.
minum obat, ketawa, ini sembuh. Jadi penting jauhnya, makanya ulun ya kalau di ulun biasanya narang ceramah guru Udin, ya kan? Karena dia tertawa tuh kita plong gitu. Jangan terlalu stres juga lah. Tapi ingat, ketawa tersenyum itu harus simetris. Gila kiri ketawa 3 cm, kanan 3 cm. Gila yang kiri 3 cm, kanan 1 cm, berarti stroke. Ya kan? Masalah itu. Nah, jadi tersenyum ya. Nah, kemudian tersenyum ini adalah aksi terindah kita. Jadi Bapak Ibu, nah, kayak ini berkisah malam lawan kita. Aku coba aja gigi 2 aja sampai kamu jangan dikira pakai sapu motor gigi 2 sangatnya gigi sidin tinggal 2 gigi metik ya lah. Nah, terapi dan manfaat senyum ini dari kenyataannya ini sangat penting buat kita para guru meningkatkan semangat belajar. Makanya biar rubah kayak Nabila, masukkan sekolahan, rubah dah style dia. Jangan gaya killer benar juga, jangan. Kenapa lihat? Wah, jangan juga ya. Kalau ada lewat biar nang strong ya. Ini. Nah, karena bangun aja semangat belajar. Banyak game, banyak benar. Ulun ini ya biasa kalau ketemu orang dulu 13 pertemuan waktu itu ngisi kuliah. Masuk ulun paling ada seperempatnya mainan dulu. Nah, apakah ulun akan PCD kah, penyanyian kah dulu, atau apa namanya tebak-tebakan kah dulu, atau ice breaking kah dulu. Pokoknya kadang mau kalau kita masuk belajar itu langsung to the point. Kita meningkatkan semangat belajarnya dulu. Biasanya malah ulun kalau kuliah itu ulun malah begini setiap siswa atau mahasiswa. Minggu ini 5 ekor berkisah, minggu tadi apa aja. Jadi disuruh berkisah, 1 ingin belajar public speaking, yang kedua ya curhat, yang ketiga kita santai kan. Masa kita taruh semua panggil. Makanya ulun biasanya pelatihan kan tahan apa aja 3 hari, tahan dulu semingguan gitu. Rancak kami dulu pelatihan basic training, ulun trainer di PI juga kok, pelajar Islam Indonesia dulu ulun didikan di situ. Mau tahannya jam apa aja dari pagi sampai tengah malam. Ya kami diskusi bang, kata ulun belum pandai. Karena dari diskusi itu kita dapat ilmu hanyar. Nah, jadi izinkan orang bercerita. Dan ternyata Al-Quran pun melajari kita. Ternyata Al-Quran adalah hampir 60%-nya adalah dengan kisah. Al-Baqarah, Al-Imran. Ya kan semua ngarannya aja kisah semua kan. Baqarah sapi, Imran kan keluarga Imran, Anisa perempuan, Ibrahim, Hud, Yusuf. Coba biar kalau Al-Quran itu kayak KUHP, lu di Fakultas Hukum. Barang siapa ini, maka dihukum 12 tahun. Barang siapa ini, hafal biar Al-Quran. Tak kau. Tapi Al-Quran menarik luar biasa. Allah sudah mengajarkan kita untuk bisa storytelling. Pian harus pintar berkisah. Karena apa? Inilah kehidupan. Nah, pian banyak hijau berarti kisah bahan dari agama, ya kan? Bahan dari kisah jok lucu. Yang penting jangan terlalu melanji, ya Allah. Nah, kalau kita terlalu melanji atau mengisah fisik seseorang, kita terlalu mengisah itu karena musik, ya kan, mengisah sesuatu yang bahasanya dan artinya membangun suasana. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus serius tapi santai, tapi tetap fokus. Jadi kalau serius juga salah juga. Banyak orang yang terlalu serius menurut buku apa namanya 5 prinsip yang mempengaruhi orang beruntung. Ternyata orang yang beruntung itu adalah hidupnya itu serius tapi santai tapi serius. Jadi kapan bisa mengatur iramanya aja. Karena kalau kita
Ulun pernah belajar, pian mungkin yang mengendarai motor atau belajar mobil. Ingatlah, kalau terlalu serius ingatlah pian. Di takang, di biasanya mah injak gas gitu aja kan. Nah itu orang serius gitu. Otak kirinya aja muncul, alam sadar katanya. Tapi kalau orang sudah masuk ke serius dan santai, ya kayak kita kan sudah mahir bersepeda motor sambil menelpon, sambil micik HP, nah kawan sambil berteleponan, ya kan, menyupir sambil menyanyi. Nah itu ngarannya sudah masuk ke fase alam bawah sadar, serius dan santai. Jadi pian kalau serius sama kayak orang depan dia, serius kira-kira paling 5 menit, pian takang, ulun takang, habis bahan, ya ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan. Tapi kalau santai, ya kada, keluar di dalam pikiran kita ini muncul, terlihat ini muncul pulang, terlihat ini muncul pulang. Yang penting di dalam situ jangan ada dan kita hutang ada dibayar. Bila ada nang kawan kita di situ duduk, hutang kita belum bayar, biasanya kita pikiran kan situ aja. Karena kamu biasa apa-apa, misalnya apa nggak nukaran itu jangan, kayak hutang belum bayar aja. Ya kan? Nah itu hati-hati ya. Kalau sambutan ya, kalau ada mantan ya kan, atau hutang belum dibayar, boleh lihat dulu. Dan teknik ya, jadi trainer ini pun ulun memahami. Jadi kan dulu di Surabaya ulun 6 hari belajar. Jangan sampai ya, sebelum training itu panggilan ya. Setengah jam dia panggilan lawan ibu nih. Nih teknik lah. Setengah jam habis kisah nih panggilan lawan ibu nih. Pas pian maju ternyata ibu nih energinya lebih kuat daripada pian. Garing pian jadi training. Oh ini udah dipandirakan lawan ibu. Nah ini udah. Jadi otak kita bingung memilih bahan. Ini sudah disampai apa? Sudah di sini. Ya kan? Nah kesulitan wah ini banyak tuan guru itu nang ceramahan itu biasanya ini terulang. Makanya ada trainer itu bilanya zaman online ini kan terulang tuh agak susah karena harus memilih kisah nih. Nah tapi ulang biasanya ada melihat kalau kayak Ustaz Abdul Somad, Burudin itu hebat sidin lihat di muka nih, lihat di audien apa nano, jadi boleh dikatakan ya kada lagi melulu apa ya yang diingat, karena yang diingat ini udah disampaikan. Jadi tipe orang itu kan menyampaikan sesuatu itu paling banyak boleh dikatakan durasinya ya anggaplah 5 sampai 10 materi, sisanya terulang lagi berapa. Makanya kan di wadah kita itu ada ngarannya membaca, ya kan. Kalau ada orang pembacaan ya, artinya kan dibaca ya Allah. Makanya kan itu bakalan terulang. Nah kayak guru bahasa itu bakalan terulang karena ini kan bab kitab beda. Tapi kalau ceramah biasa aja, ya satu syiar, ya kan. Tapi kalau untuk memasukkan ke dalam diri seseorang, ceramah tabligh akbar itu kada terlalu berpengaruh. Akan lebih baik seperti pelatihan apa namanya rutin gitu. Nah jadi serius, santai, fokus. Nah ini kita lihat. Ini kalau kita kada fokus. Nah ini orang kalau kada fokus bakal hancur. Nah ini gara-gara main golok banyak kada fokus. Mana no nggak boleh. Nah main pesawat. Kalau ada fokus tuh, kalau ada fokus kalau balik videonya lebay ya. Nah jadi harus fokus. Henry Ford mengatakan tadi orang akan mendapatkan apa yang orang fokuskan. Nah makanya salah satu merubah emosi, rubah fokus. Jadi dari dulu yang pertama tadi rubah gerakan, gerak kayak gini. Bila dia lagi sari lawan orang, pangerannya jadi Rasulullah bawa buduk. Jangan stagnan, jangan duduk berkelahi, duduk aja. Itu satu bisa stroke pas berkelahi itu. Yang kedua, otak kita kada relax.
Tapi kalau kita lagi saringkan lawan laki, kalau bini, gua berdiri. Kalau nya berapa, gua duduk. Ya. Kalau bisa maju 6 kali, mundur 6 kali, ya. Ulangi 10 kali. Jadi biar bini maju mundur cantik ya. Kira-kira kan jadi wong lain kalau. Tapi kali ini aja sambil wong lain ngomongnya kali ya kan. Nah, ini merubah emosi tadi. Ya. Bila ngasih Pak Lain juga, ya kabur dulu ya kalau. Tapi bila kita terus dalam kondisi itu, ya orang kalah itu menang jadi orang, kalah jadi aku, ada tenang bujurnya. Kalau orang lagi sudah emosi itu, kayak apa aja nang bujur tetap salah, nang salah tetap bujur. Ini kedakwah. Ya makanya tadi pilihan politik lihat ya. Nah, kan ulun kembali ke alam bawah sadar. Bila pian sudah Prabowo, ya pokoknya no Jokowi. Bila pian sudah Jokowi, apapun no Prabowo. Kayak apa? Jadi padahinya. Itu ngarannya pilihan politik sejak masuk di alam bawah sadar. Ini kada tahu bang kita rumus-rumusnya lah. Tapi bagusnya alhamdulillah ya walaupun ini legowonya Pak Prabowo kan. Nah, jadi masyarakat kada terpecah gitu nah. Walaupun ada yang tetap benci. Iya fokusnya anak negatif aja Pak. Ulun dapat rumus dari salah satu apa namanya guru ulun Pak Ari Ginanjar. Sidin waktu 3 lantai mengolah menara 165 stagnan, kada ada lagi biayanya, dananya habis. Batu berdiskusi lawan Abah Kuitan Sidin. Jadi jar abahnya coba aja doakan aja pandang baik-baik bila ketemu orang. Bila dijalan doakan aja jangan. Jadi terapakan Sidin. Berada melihat orang ya Allah mudahan dagangannya, mudahan ibu ini sehat, Sidin mencari. Pokoknya sepanjang jalan berapa hari itu aja didoakan. Termasuk ada bangunan di sebelah Sidin sama aja tua, mangkrak udah bertahun-tahun, didoakan terus. Sakalnya luar biasa ya. Bangunan di sebelah Sidin ada berapa lawas mulai naik, setahun untung. Ampun Sidin ini datang investor orang yang menukar pinio-pinionya lah di dalam situ ya kan banyak kantor di dalam gedung 165. Akhirnya apa? Untung. Ternyata apa? Energi tadi, energi positif mendoakan orang kembali ke diri seorang. Ya, jadi mulai hari ini saran dulu ya berdoa yang baik-baik aja dah. Dan mudah-mudahan pian sehat, panjang umur, selamatan, berkah, berkah, anak soleh-solehah semuaan. Kumpulan kita di surga, doakan terus kayak itu. Nah ini salah satu rumus Pak menurut. Karena emosi ini itu tadi ada hukum timbal balik, kita menebar kita akan menuai. Nah negara ya semua. Nah kalau orang fokus terlalu serius ya kayak ini nih. Nah ini terlalu fokus nih. Nah tadi kada fokus, ini terlalu serius. Nah nih, ini terlalu serius. Siapa nih pemain? Ketujuh bola siapa? Siapa Pak? Pemain Jerman. Pemain Jerman ngarancak dimainkan buatnya bedom, Balak ya kan, Michael Balak. Ya. Nah tapi kalau orang serius santai, dilihatnya yang mana ya? Klik. 我係要掌握嘅時間等等都要好好，所以佢頭先係收咗。咁但係相反，以前歐洲嘅運動員咧，比賽都用呢版啊，方下突然間上翻嚟都難以亦都認識。但係呢版靚啊！再一版發力，好粗嘅，陳生話鬥埋一個車身，再一個表演，許真才呢版咧，再呢版就失禮咗啦。如果陳生喺個公司俾唔講咧，俾許真才講翻個仲精彩嘅，咁變咗佢嘅講翻個
Oke, tepuk tangan dulu dong ya. Jadi artinya hidup bawa serius santai, jangan terlalu tegang, tapi juga kita tetap harus fokus lawan tujuan kita. Nah kemudian kita harus berani mengambil sebuah tantangan dan mengambil keputusan. Ini penting karena fase kehidupan kita ini kan kalau hendak menjadi orang yang di atas sama orang mendaki gunung. Mendaki gunung itu sedikit orang yang mau, atau yang namanya climber. Yang sampai ke gunung itu sedikit orang, tapi pada saat sampai ke gunung itu pemandangannya luar biasa indah. Menjadi orang sukses itu seperti piramid. Nah, karena menjadi orang yang baik, yang luar biasa itu sedikit orang sampai ke puncak. Nah, tapi kalau kita sampai ke puncak itu, insya Allah indah benar hasilnya. Jadi memang juga tetap harus ada emosi yang namanya fear and greedy katanya. Kalau dengar dari sebuah pelatihan itu, jadi ada semacam sedikit serakah. Serakah itu boleh ya Ustaz, salah satu Ustaz belum dengar serakah di dalam ilmu. Ya, jadi menimba ilmu itu harus bahasanya itu serakah. Cari ilmu hanyar, cari ilmu ini, cari ilmu ini. Ada rasa fear, ada ketakutan greedy. Supaya apa? Kita jangan sampai merasa nyaman atau bahasa kita comfort zone. Aku nyaman ya kakak ini ya sudah aja. Akhirnya apa? Kita akan berubah. Buat kita mungkin tidak ada masalah, merasa aman. Tapi buat anak kemudian keturunan kita, kalau kita merasa cukup itu, zaman mereka beda. Nah, jadi motivasi ini kita lakukan untuk apa? Untuk kita ajarkan ke anak kita. Seperti yang kita lihat dari orang-orang yang di sekitaran Rasulullah, termasuk seorang Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu adalah membuktikan hadis Nabi yang mengatakan bahwa akan ada penaklukan yang namanya Turki itu kan. Itu kan sudah dicoba berapa kali. Nabi itu kan pada saat perang Khandaq aja sambil padahal perang ini kan belum dihadapi, tapi jangan Nabi nanti kita akan taklukkan Rom, kita akan taklukkan yang namanya Konstantinopel lah, Turki. Akhirnya apa? 600 tahun barat hanya ditaklukkan. Dan Muhammad Al-Fatih itu luar biasa menaikkan kapal di atas daratan. Dan luar biasanya umurnya waktu itu hanya 19 tahun. Nah, ini adalah didikan-didikan kita nih. Sahabat-sahabat Nabi waktu itu 70%-nya anak muda. Nah, biar sebagai pegiat di ini, ya jangan mengaca ke diri kita aja. Ini ada orang-orang yang di sekitaran kita, kita dorong. Ulun melihat ada yang namanya level manusia itu yang hanya sekedar mencari have aja. Aku pikir aja yang penting dapat duit, makan, tenang, kalau merokok, anakku selesai sudah. Itu bukan level yang diharapkan sesungguhnya, dan ini sebenarnya kada dosa. Tapi kalau level yang kayak gini, minta maaf, berarti tidak ada yang namanya transformasi di dalam. Ini kita cerita dari jahiliyah ke zaman terang benderang Rasulullah. Jangan Nabi itu dapat wahyu kesan diri seorang aja kira-kira ada disampaikan ya kayak itu tuh. Kira-kira berubah lah. Jahiliyah jadi jalan zaman keemasan Islam berubah lah. Ada kan? Ada uang. Berarti kalau belum bahasakan, bila kita nih
asa cukup aja lawan diri seorang aja, kada hendak menyampaikan kebaikan, menurut ulun ada dosanya apa? Kenapa? Berarti kita membiarkan yang ada aja. Makanya kan siapakah aja di salah satu ayat waman ahsana qaulam mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik perkataannya selain orang yang menyeru kepada Tuhan. Jadi makanya jerulun sebujurnya ulun ini jadi guru kayak ini. Niat ulun lebih berdakwah saya kena, tapi stylenya kayak ini. Ulun kata kau jadi tuan guru kan, ulun lain pesantren. Kayak apa aja biar kalau seumuran kayak kita nih udah belajar mau bahasa Arab agak lambat dibanding orang yang lagi sejak SD, SMP, SMA. Ya ustadz yang minta maaf lah, artinya memang ustadz tapi sidin sudah tuha jadi ustadz, sidin